Nasib trotoar Jakarta, mahal-mahal dibangun buat siapa? Buat pemotor? Buat pedagang? Kaki lima? Atau sampai buat tukang parkir? Ya, hak pejalan kaki justru makin terabaikan. Layaknya jalur bebas hambatan, para pemotor ini dengan santai melintas di atas trotoar. Demi cepat sampai tujuan, jalur pejalan kaki pun disikat. Trotoar lapang untuk membuat nyaman pejalan kaki justru berubah sebaliknya. Demi tak diklakson atau bahkan terserempet, pejalan kaki harus mengalah berbagi ruang dengan mereka yang merasa empunya jalan. Banget mas, kita jadinya pejalan kaki mesti nungguin yang lewat dulu. Jadi kita minggir-minggir, kadang hampir keserempet berapa kali saya. Kalau tadi ulah pengendara roda 2, ada juga potret trotoar yang disulap jadi lapak pedagang sampai ruang tukang parkir meraup rupiah. Duh, jalanan makin sempit, ternyata dibuat tempat parkir. Anda pasti tahu kan, pembangunan trotoar ibu kota ini dibangun dengan susah payah, bahkan harganya pun tidak murah. Lalu, revitalisasi trotoar ibu kota ini sudah ke tempat fungsi dan bahkan jadi solusi. Dilebarkan sih sebenarnya bagus ya, enak buat kita pejalan kaki. Cuma kadang kan tetap ada yang PKL ya. Bikin macet parah sih karena pelebarannya itu. Kan dulu pas masih kecil agak lancar gitu kan mendingan. Cuma sekarang pas makin lebar itu malah makin parah sekarang. Setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta selalu menggelontorkan anggaran jor-joran untuk revitalisasi trotoar. Diperpanjang, diperlebar, lengkap dengan fasilitas penunjang dan ramah disabilitas. Tahun ini, rencana pembangunan trotoar ibu kota menelan anggaran 171 miliar rupiah. Tentunya tidak hanya kita bisa membangun, tapi harus memelihara. Nah, setelah kita bangun, kita pelihara. Nah, kita hanya bisa membangun dan memelihara secara fisik. Namun begitu ada namanya okupansi atau misalnya ada adalah penyerobotan lah PKL atau motor yang memang bukan fungsinya, lah ini menjadi tugas kita bersama. Trotoar tepat fungsi, untungnya nggak cuma buat pejalan kaki kok. Kebayang nggak, kalau makin banyak warga yang nyaman jalan kaki dan beralih ke transportasi publik, harapannya macet Jakarta bisa teratasi. Trotoar tadi harus menghubungkan titik-titik simpul tadi dengan tempat tujuan. Misal perkantoran, sekolah, ya, terus kemudian pusat perbelanjaan, ataupun juga ke taman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para pengguna tadi dalam mengasuhkan aktivitas harian, pergi ke kantor atau pergi ke sekolah, menggunakan transportasi publik, turun jalan kaki. Nah, jadi trotoarnya berfungsi. Trotoar ibu kota dibuat lebar-lebar dengan anggaran besar. Belum lagi kemacetan yang timbul saat pembangunan. Nah, kalau trotoar cuma jadi hiasan, apakah pengorbanannya sepadan? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.